Bu Dia, ini kita mau mulai jam berapa, Bu Dia? Ayo monggo. Kan Udah tadi bisa dimulai ya, Bu? mundur karena ada up itu apa tadi satu frekuensi ya. Ini sudah 64. Monggo seperti apa ini Mbak? Mau di ininya? Kan lebih 45 sebetulnya. Sudah lewat ya, sudah Udah 14 lewat, menit. iya, Bu. Mm-mm. Jadi bisa dimulai saja langsung dengan Ibu Dia ya, Bu? Oke, siap Mbak. Siap, siap. Sebentar Baik. saya apa ini? Charger sebentar, Mbak. Oke, ya, oke, siap. Ya, baik Bapak Ibu, kita segera mulai. Om Jaya siap ya? Siap. Siap, baik. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak dan Ibu. Salam APKS PB PGRI, Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia. Kembali bersama kami Tadarus Edukatif APKS PB PGRI. Yang terhormat Ketua Umum PGRI beserta seluruh jajarannya, yang kami hormati Panitia Tadarus Edukatif, yang kami hormati dan sangat kami banggakan narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini, Dr. Wijaya Kusuma SPD MPD, serta yang kami hormati seluruh peserta Tadarus Edukatif, guru-guru hebat se-Nusantara yang berbahagia. Hari ini adalah hari ke-13 Tadarus Edukatif, di mana hari ini bertepatan dengan hari Kamis 11 Mei 2023. Tema yang akan diusung pada hari ini adalah menjadi guru blogger. Tuh Bapak Ibu ya, menjadi guru blogger yang akan dibawakan oleh narasumber hebat kita, Dr. Wijaya Kusuma, SPD, MPD. Bapak dan Ibu, di sini kita ucapkan selamat datang. 20% katanya. Nah, sekarang distribusinya Bapak S. Hadam, mohon izin untuk di-mute Bapak. itu saya bilang, Sekali lagi Bapak. Iya, terima kasih Bapak. Baik, kita sapa dulu Om Jai. ya. Ya, ini adalah panggilan kerennya dari Dr. Wijaya Kusuma SPD MPD ya Bapak Ibu. Kita sering menyapanya dengan Om Jai. Terima kasih atas kehadirannya di hadapan kita semua Om Jai. Ya. Ya, oke baik. Izinkan saya, Bapak Ibu, saya Dia Sintorini, saya pengawas SMP Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Banten, Provinsi Banten. Di sini akan membersamai Bapak Ibu untuk belajar tentang blogger. Jadi menjadi guru blogger bersama narasumber hebat kita, Om J. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita awali pertemuan pada siang menjelang sore hari ini dengan mari kita berdoa bersama-sama, dan yang beragama Islam mari kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Izinkan saya untuk memandu acara pada sore hari ini. Dan di sini Bapak Ibu mungkin sudah mengenal ya, Bapak Ibu sudah banyak yang mengenal narasumber kita pada sore hari ini, yaitu Om J, kita menyapanya. Namun kalau misalnya Bapak Ibu sudah kenal, yuk kita lihat bersama-sama kurikulum vitae atau biodata dari beliau. Izinkan saya untuk share screen ya Bapak Ibu. Bentar, Bapak Ibu bisa tunggu. Oke, sudah terlihatkah Bapak Ibu? Sudah ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah biodata beliau, Om J. Beliau bernama Dr. Wijaya Kusuma, SPD, MPD. Lahir di Jakarta pada tahun 1972. Jadi masih muda ya Bapak Ibu ya. Di sini menyelesaikan pendidikan S1-nya di IKIP Jakarta, kemudian melanjutkan S2-nya di UNJ, dan juga S3-nya di UNJ juga. Dan beliau ini diberi kehormatan untuk di sini adalah mendapat gelar Doktor Pendidikan tahun 2022 dengan disertasi berjudul Pengelolaan Blog Kolaboratif untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Siswa.
Bapak Dr. Wijaya Kusuma atau Om J ini ya, biasa disapa Om J. Jadi di sini beliau kalau saya bacakan semua ini sangat banyak Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa sambil menyimak atau membaca sendiri di sini. Jadi beliau adalah pengajar bidang studi TIK atau informatika di SMP Lab School Jakarta. Hingga beliau ini sampai pernah menjadi sekretaris Ikatan Remaja Masjid Al-Iman Komplek TNI Angkatan Laut Jati Bening Indah di Bekasi, Bapak Ibu. Kemudian beliau pengalaman organisasinya pun tidak sedikit, pernah menjadi sekretaris alumni Elektro FTUNJ, hingga Bapak Ibu silakan, ini saya agak pelan, silakan dibaca Bapak Ibu. Beliau juga pernah menjadi pembina redaksi majalah Gema di SMP Lab School Jakarta. Dan juga saya sudah dibagi beberapa link atau tautan dari tulisan-tulisan beliau yang tidak sedikit Bapak Ibu. Nanti mungkin saya akan bagi juga di chat. Sekarang ini beliau mengembangkan website. Websitenya ada di situ Bapak Ibu ya, karena beliau adalah seorang guru penggerak juga. Di sini ada STTP dan seterusnya, guru penggerak dan seterusnya juga Bapak Ibu bisa perhatikan. Kemudian, beberapa karya ilmiahnya diterbitkan tingkat nasional Bapak Ibu. Mulai dari proses pembelajaran internet dalam meningkatkan impact siswa di tahun 2005, bergulir seterusnya di tahun 2006, 2007, nih Bapak Ibu. Jadi tidak sedikit Bapak Ibu saya tidak bacakan satu-satu, hingga di sini saya baca yang di sini agak terakhir ya Bapak Ibu. Buku Awas Virus Corona, jadi mengintai Anda, tahun 2021. Bukunya sudah sangat banyak Bapak Ibu, tulisan beliau. Juga tentang guru penggerak. Guru penggerak tahun 2021. Sekarang ini sedang fokus menyelesaikan buku terbarunya, Belajar STEM di negara Cina. Ya, dan membacalah setiap hari. Lalu perhatikan apa yang terjadi. Juga beliau di sini aktif dalam jurnal internasional terindeks Scopus yang bisa dibaca, ada linknya nanti juga ya Bapak Ibu, ada di sini nanti. Di sini beliau menuliskan bahwa beliau adalah penulis buku paket TIK di SMP dan juga yang lain Bapak Ibu sebagai koordinator untuk penyusunan buku informatika juga, karena bidang beliau adalah TIK Bapak Ibu ya. Moto hidup beliau adalah kejujuran kunci keberhasilan dan kesuksesan. Apa hobi beliau Bapak Ibu? Tentu menulis di blog gitu ya Bapak Ibu. Ini email yang bisa Bapak Ibu hubungi, ada wijayalabs@gmail.com, lalu wijayalabs@yahoo.com dan seterusnya. Jika Bapak Ibu kebetulan di Bekasi, Bapak Ibu mungkin bisa mampir ya ke tempat beliau. Silakan Bapak Ibu ya. Di sini blog internetnya juga ada Bapak Ibu. Dan ini adalah tulisan-tulisan beliau ada di sini yang tidak sedikit Bapak Ibu, dan Bapak Ibu pasti juga seperti saya. Prestasi ilmiah guru ini Bapak Ibu, dari mulai juara kedua Lomba Pidato Nasional Orientasi Jasa Keuangan di tahun 2013, juara ketiga Guru Berintegratis Bank Syariah Mandiri 2012, pemakalah simposium nasional Bapak Ibu. Kalau saya bacakan satu-satu nanti tidak jadi belajar sama beliau kita ya Bapak Ibu. Hingga ke Bapak Ibu ya, ini sambil pelan-pelan. Guru paling ngeblok, ada juga ini Bapak Ibu. Di kompasiana.com juga tulisannya tidak sedikit Bapak Ibu. Kemudian ini juga, pemenang ketiga inovasi pembelajaran atau Inobel bidang sorak di Kuta, Bali tahun 2017. Diselenggarakan oleh Ditjen GTK Kemdikbud. Juara kedua Lomba Coding Pustekom Kemdikbud tingkat Provinsi DKI Jakarta tahun 2019. Guru Inspiratif Komunitas AISTI 2021. Nanti Bapak Ibu bisa melihat infonya ya, ada di tautannya. Itu Bapak Ibu ya. Dan setiap beliau ini memberikan materi pelatihan atau materi workshop
khususnya pelatihan untuk guru menulis, terutama juga tentang PTK, penelitian tindakan kelas. Om J ini selalu mempublikasikannya ke blog Bapak Ibu. Ini adalah tautan blog beliau yang bisa Bapak Ibu lihat di sini. Ya Bapak Ibu, http, kemudian di sini Bapak Ibu ya ini kompasiana.com garis miring ya di sini /Wijaya Lab. Seperti itu Bapak Ibu, insya Allah nanti saya bagikan. Ya, ini ditulisnya sebuah blog keroyokan yang dimiliki oleh ini Bapak Ibu ya, Kompas. Ya, ini adalah ya saya izin untuk tidak share screen lagi Bapak Ibu sebentar. Sebentar ya Bapak Ibu. Kalau tidak terlihat sebentar Bapak Ibu. Maaf. Stop. Iya. Oke. Baik Bapak Ibu, dengan tidak berpanjang lebar, mari kita ikuti paparan dari Om J. Kemudian nanti saya akan memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk bertanya jawab dan berdiskusi ya Bapak Ibu. Jadi pesan Om J, yuk kita nanti banyak berdiskusi saja ya Bu ya, seperti itu. Jadi diizinkan oleh beliau kita bertanya jawab nanti setelah beliau memaparkan paparannya Bapak Ibu, nanti baru kita berdiskusi. Bapak Ibu bisa bertanya langsung melalui fitur raise hand, atau mungkin Bapak Ibu bisa menuliskannya di chat ya Bapak Ibu, di kolom chat. Silahkan Bapak Ibu. Baik, segera kita sambut Om J. Silakan Om J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Selamat sore. Kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam terlimpah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa Om J berdoa semoga kawan-kawan semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman semua, ini alhamdulillah lebih dari 100 orang, 112 Alhamdulillah ya Om J. berkumpul, walaupun di sebelah lagi ada seminar. Saya juga pakai 2 laptop nih. Acara PB, PKS masih belum Masih ya selesai. Om ya. Ya, pendidikan di Turki. Jadi kita Sama 2 juga nih. ya Pak Ridwan. Jadi kita double nih, multitasking. Tapi insya Allah dalam keadaan multitasking kita, kalau saya bukan multitasking, 3 multitasking karena sambil ngikutin guru penggerak nih, presentasi narasumber. Ini lagi berlangsung juga, cuma pakai Google Meet. Jadi ya alhamdulillah lancar. Semuanya bisa dilakukan. Triple ya Om, berarti triple. Jadi teman-teman, saya mau minta teman-teman menulis di chat yang sudah punya blog, tulis alamat blognya. Contoh, blog saya ini. Iya. Teman-teman, coba tolong di chat dituliskan alamat blog masing-masing yang sudah punya blog. Ayo teman-teman, silakan. Yang sudah punya, saya pengen tahu dari 100 orang ini berapa orang sih yang udah punya blog dan berapa orang yang belum punya blog. Saya pengen tahu. Jadi nanti kalau belum, saya akan ajarin dulu yang gampang. Bikin blog yang gampang. Belum punya Pak? Waduh. Yang belum punya berapa orang? Tulis. Saya boleh ikut tulis nggak Om? Boleh tulis, silakan. Yang belum tulis belum gitu. Saya jadi tahu. Ayo, yang sudah tulis alamat blognya. Silakan. Wow. Biar saya dari awal. Wow. Jadi saya bisa tahu, oh ini memang belum punya blog nih. Jadi nanti ngomongnya nyambung. Tuh. Belum, kan belum semua. Waduh, banyak yang belum sudah punya blog tapi lupa passwordnya. Aduh, alamatnya. Iya. Beruntung berarti ketemu Om J sore ini. Bapak Ibu, saya mau tanya, lebih banyak teori apa praktek? Silakan dijawab Bapak Ibu. Harusnya praktek. Praktek. Mudah-mudahan kita sampai subuh. Kalau nulis lupa, praktek aja Pak. Praktek. Kalau praktek sampai subuh ini, sampai makan sahur. Ya, teman-teman, kalau praktek Pak, pengen langsung praktek, coba kita bikin blog yang sederhana ya. Klik https. belum Pak, belum. Saya buka dulu Pak.
Di chat saya tulis Di ya. chat ya, di chat Om. http://blogger.com. Blogger.com. HTTPS. Ya, blogger.com. Ya, teman-teman silakan diikuti. Ya. Blogger.com. Ya, udah. Saya share screen dulu ya. Ya, teman-teman sudah disimpan di situ https:// itu silakan. Itu Udah yang kelihatan belum di Pak Sugeng karena hurufnya ada yang besar, kemudian tidak ada titik duanya, jadi kurang tepat Bapak ya, dicek lagi. Blogger.com. G-nya 2. Ya, blogger.com. Bapak Ibu yang punya handphone tinggal cari aplikasi Blogger. Maka secara otomatis nanti Bapak akan mendapatkan aplikasi Blogger. Ya. Play Store dulu ya Pak. Dari Play Store pilih aplikasi Blogger. Nanti akan keluar kayak gini kalau Bapak Ibu udah daftar. Silakan Bapak Ibu. Tinggi. Nyeker. Ya, saya kasih gambaran dulu ya, Bapak Ibu. Lagi Jadi install, Bapak Ibu, kalau sudah install aplikasi Blogger pakai Play Store di HP, maka nanti akan muncul seperti ini. Ya. Kalau Bapak Ibu sudah menulis alamat blog. Tapi kalau belum, Bapak Ibu, ini saya keluar dulu ya. Harus sign in dulu. Ya. login dengan Google Pak. Iya. Oke, bentar Pak. Kan rata-rata udah punya Google kan? Punya Pak. Iya. Wah, semangat semua ini pesertanya nih. Ya. Pilih akun. Iya. Pokoknya kalau udah keluar new post, ada tulisan new post, artinya Bapak Ibu sudah bisa nulis. Tapi kalau belum ada tulisan new post, Bapak Ibu belum bisa nulis. Saya tulisannya membuat blog Pak. Iya. Posting baru ya Om ya. Membuat blog klik ya Pak. Ya, bikin blog. Oke. Bikin blog, tulis alamat blognya, yang singkat-singkat aja. Kalau Itu nama misalnya nggak bisa, cari nama lain. Kalau nama blog itu terdiri dari abjad aja atau gimana Pak? Bebas sih, misalnya nama Wijaya, tambah wijayalabs.blogspot.com. Tinggal tambahin labs aja. Misalnya Umar Labs gitu. Pakai labs gitu? Iya, pakai lab aja biar gampang. Soalnya kalau pakai lab tuh biasanya jarang ada yang punya. Labnya lab apa, Pak? Lab apa lip? LABS. Oh, labs. Iya. Contoh nih. https wijayalabs.blogspot.com. Oh, Bapak, pakai mungkin agak HTTPS dulu. pelan-pelan, ini ada yang belum Bapak. paham Om Jay, jadi nggak Ya. paham saya, IDAT SMPN 30. Ya. Mungkin diulang Om Jay.
Kalau misalnya https SMP 30, ketik aja Ida Labs SMP 30 gitu aja. Ya. Pak, hurufnya kecil semua apa bebas, Pak? Kecil semua. Contoh wijayalab.blogspot.com. Pak, di sini https gitu ya Pak? Iya. Blogspotnya Ini kan nggak usah pilih- ditulis nanti di situ. Pilih nama untuk blog Anda, langsung pakai Iya, HTTP tulis. apa judulnya dulu? Langsung Langsung pakai aja HTTP. misalnya Ida Farida Labs. Oh, Ya, blogspotnya nggak usah ditulis. oh iya. Oh, Nanti dia blogspotnya udah otomatis. Kayak Lab saya pakai B, Wijaya Lab lab School. S ya Pak, labs. Iya, Labs aja. Supaya gampang bawa Bapak Ibu belajarnya sama saya. Lab. Bawa Iya, lab Ida school-nya Labs ya. kan Kamu gitu saya ya. bawa lab school-nya tuh. Iya. Labsnya Siap. pakai spasi Pak. Enggak, jangan nyambung. Nyambung semua. Jangan pakai spasi. L-nya Padahal juga isi kecil namanya Pak. bebas ya Om Ya, Jay ya. kecil Boleh semua, tulis apa? nyambung. Ada di chat tuh, saya tulis. Nah, baru alamatnya pakai HTTP, terusin yang tadi gitu ya, Iya. Pak? Nah, HTTPS apa HTTP? pakai S. S itu secure, keamanan. HTTP, Kalau HTTP itu nggak ada keamanannya. Kalau pakai S tuh, HTTPS iya. Ya. Titik titik 2. 2 garis miring. Garis miring, Wijaya Labs titik. Oh, baru yang tadi ya, yang blogspot.com. kita tulis Iya, ya. betul. Alamat blog tidak valid, tidak didukung. Oh, Ganti. Kalau nggak valid ganti, berarti nggak bisa. oh, Bisa atau mungkin ada yang pakai kali ya Om ya. Iya. Jadi ibarat rumah aja, kalau udah ada yang punya nggak bisa pakai. Ya. padahal Iya, nama gitu, saya gitu. aneh ini. Iya. Nah ini kan kayak Dadang Labs, blogspot.com, tuh kan ada. Waduh, udah ganti-ganti, nggak mau ini. Tidak Lagi didukung. Blogspot Bun, gitu ya, Pak? semangat. Ayo. Iya, blogspotnya nggak usah ditulis. Oh jadi Nanti dia misalnya otomatis. https Ya. titik 2 garis miring Dadang Labs aja udah gitu. Ya kayak ini Dadang Labs. Nah kan. Nah ini belum ditemukan, berarti belum berhasil. Nah, Om, kalau kita HTTPS sudah punya blog, lihat URL-nya itu di mana, Om? URL-nya. Iya. Kalau kita udah punya blog itu, Iya. masuk sama blogger.com, kemudian login. Oh gitu. Oh URL hanya dapat berisi huruf, angka, dan Nah, jadi tanda kita hubung. ketik Ini nggak bisa Pak. blogger.com, masukkan alamat emailnya dan password. Udah gitu doang. Sama kayak kita masuk di Facebook kayak gitu kan. Masukin alamat email sama password. Sama persis kayak gitu. Pak, izin Pak. Ya. Pilih URL untuk blog Anda. Nah, Saya nulisnya HTTPS. nggak usah pakai HTTPS Bu, Oh, nggak langsung usah. aja Langsung yang tadi aja. Helmiati Labs gitu aja. Helmiati Labs. Tambah LABS. Pak, udah diganti apapun tetap Berikutnya. tidak valid, Pak. Ini Coba alamat Ibu blog. tulis di chat tulisan Ibu kayak gimana? Saya pengen lihat. Kalau nulisnya benar pasti berhasil. Ini ada tulisan nih Pak. Nialab.com ini kalau punya domain harus ada blogspotnya. Kecuali udah punya domain kayak saya. Itu Pak, yang Siti Mas itu, Pak. Ya, Saya udah jadi Pak. nah jadi ya. Oke. Tidak ada Sekarang- postingan yang dipublikasikan. Itu Sip. Pak, Siti Mas itu, Kan Pak. belum Ibu sayang. Siti Mas itu nggak mau bener, Pak. Udah diganti Umi, Ya, udah apa-apa. diganti apapun. Nanti Ini kita ulang belum lagi. Saya kelihatan presentasi dulu sebentar ya. ininya. Di chatnya belum kelihatan Ibu Siti Masito seperti apa nulisnya tadi Itu diminta Om Jay untuk nulis. HTTPS. Ya, Siti maksudnya di Masito copy 73. ditaruh di chat Ibu sayang. Oh, ada haknya. Coba lagi dah. Ya, coba lagi Ibu. Semangat. Jadi kalau kita nulis alamat blog, nggak boleh salah. Salah titik, salah koma, nggak jadi. Oh, Nggak tetap kebuka. tetap alamat blog tidak didukung, dihapus haknya juga. Berarti belum bisa. Oh, Gitu udah ya. saya kirim tuh, Pak. Coba, Pak. Mana? Nggak ada di itu. Di chat. Itu udah Ya, saya baik. kirim di chat. Saya share screen dulu ya sebentar. Oke, silakan Om Jay. Jadi teman-teman,
Mudah-mudahan share-nya kelihatan. Sudah terlihat, Om? Ya ya. Ya, sudah jelas. Saya jelasin dulu sebentar aja, nanti biar Praktek paham. lagi ya, Om. Nanti praktek kita lagi. praktek lagi, biar nggak ngantuk. Jadi Bapak Ibu, pada dasarnya bikin blog tuh gampang. Nggak sampai 5 menit. Asal jaringan internetnya bagus. Ya, asal jaringan internetnya bagus, bikin blog tuh gampang. Ya, kita bisa jadi blogger. Apalagi kalau Bapak Ibu punya handphone yang bagus, cukup pakai Play Store, cari blogger, lalu cari huruf B yang warna orange, udah langsung dapat. Modalnya cuma email. Jadi saya yakin Bapak Ibu punya email kan. Nah, kalau punya email, maka bikin blog tuh mudah banget pakai HP. Dan kalau kita pelajari lebih jauh, sebenarnya bikin blog itu tidak memerlukan keterampilan. Yang diperlukan adalah komitmen. Dan di setiap blog itu kita bisa masukkan lagu, ya, juga berbagai tulisan sehingga blog kita menjadi menarik. Wow. Nah, Ini Om J baru mainkan musiknya ya Om ya, sebelahnya itu tadi. Jadi kita bisa masukin musik di situ. Ya. Kita bisa masukin musik, bisa buka lagu. Itu keunggulan-keunggulan blog. Dan itu tidak memerlukan kuota yang besar. Malah kita bisa menciptakan informasi di blog. Jadi kita udah bisa kayak dan ini free, gratis, tidak bayar. Dibayar nggak Pak kita Pak? Nggak bayar sama sekali. Kitanya dibayar nggak? Kitanya dibayar. Ya, kalau nanti Bapak Ibu udah rajin nulis, itu bisa masuk Google AdSense. Yang penting kan cuan Pak. Dapat menghasilkan cuan. Apalagi kalau nah, lalu apa yang membuat kita tertarik menjadi blog? Saya mau tanya sama Bapak Ibu, apa yang membuat Bapak Ibu tertarik menjadi blogger? Ya, apa yang tertarik? Bapak Ibu? Pelampiasan Pak. Hah? Pelampiasan. Pelampiasan. Iya, jadi punya ide. Terus apa nih? Aku punya kata-kata, misalnya kata-kata bijak. Pelampiasannya di blogger gitu Pak. Ya Bun, wow. Keren, keren. Bisa mengeluarkan kata-kata yang tidak bisa diucapkan dengan mulut, Pak. Terutama ibu-ibu kan. Ibu kan suka curhat. Kalau dulu kan di buku diare ya. Di buku diari, Om. Ya, buku diari, bukan diare. Diare perut ya. Iya. Astagfirullah. Sekarang ada diari online. Namanya blog. Kita bisa nulis di situ dengan menggunakan handphone saja. Nggak perlu Pak, jadi penasaran nih Pak, saya Pak dari tadi mau ngotak-ngatik nih. Ya, entahlah. Gampang kok di Google. Kalau Ibu masih belum bisa. Saya nggak bisa tidur nih Pak. Kalau sampai sekarang belum berhasil, saya kasih clue-nya. Bapak Ibu buka google.com, ketik cara membuat blog gratis, sudah nanti dapat cara-caranya. Itu clue-nya. Jadi belajar mandiri juga gampang. Anak-anak SD aja yang seumuran ini bisa bikin. Masa kita yang udah tua kagak bisa? Google.com apa Pak tadi Pak? Cari google.com cara membuat blog gratis, sudah. Nah, Kan kita udah punya barusan Pak. Iya. Kalau kita seorang guru punya blog itu keren. Kenapa? Semua bahan ajar kita RPP bisa dimasukin ke blog. Karena blog ini unlimited. Ya, yang sebelah kiri guru SD, sebelah kanan guru SMP. Saya di SMP Life School Jakarta itu menggunakan blog sebagai media pembelajaran.
Jadi dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir itu ada di blog. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di biodata saya tadi ada wijayalab.blogspot.com. Saya buat dari tahun 2008. Lama banget ya. Dan itu nggak hilang-hilang. Keren. Ya. Bahkan ketika kami pergi ke Jepang, masih ada di situ foto-fotonya. Nah, itu hebatnya kita menulis di blog. Kalau kita nulis di Instagram, di Facebook, TikTok, nyarinya susah. Tapi kalau di blog itu ada bulan sama tahunnya. Jadi kita tinggal buka, misalnya bulan Mei tahun 2008, dengan mudah kita buka. Sampai sini tertarik? Sangat tertarik, Pak. Lanjut? Lanjut. Lanjut. Kalau tertarik, masuk slide berikutnya malas. Ya. Nah. Kapan Anda menjadi blogger? Hari ini. Mantap. Kalau belum punya blog. Saya pastikan Anda bisa punya blog. Ya. Kita langsung belajar secara online. Nah, kalau kita punya blog sendiri, kita nggak nunggu berita dari orang lain. Kita nulis sendiri di blog. Misalnya kita ketemu Pak Menteri, ketemu Ibu Ketum, Bu Profesor Unifa Rosidi, cukup tulis di blog kita. Kita sebar ke teman-teman. Ya, selama ini kan kalau kita punya foto, sebar ke Facebook, sebar ke Instagram, ya nggak? Ya. Tapi kan kalau mau nyari lagi susah. Ya, yang tanggal berapa nih, bulan apa nih, tahun apa nih. Kalau di blog tuh ada. Udah gitu bisa lebih panjang. Karena halamannya itu tak terbatas. Beberapa halaman juga bisa. Sampai sini bisa dipahami? Bapak Ibu yang punya handphone, segera install aplikasi Blogger. Dicoba sambil dengerin saya ngomong. Insya Allah bisa. Karena gampang banget itu, tidak susah. Sangat gampang. Nah ini apa nih, Sri Wahyu Labs. Nah ini bisa nih berhasil. Nah, ya, terus berikutnya. Di mana Anda menjadi blogger? Sebenarnya tempat bikin blog tuh banyak. Mau di WordPress, di Blogger, Kompasiana, ya, dan di berbagai tempat penyedia blog-blog gratis. Cuma yang biasa. Kalau sama website itu bedanya apa, Pak ya? Apa? Kalau sama website bedanya apa ya? Kalau website tuh biasanya untuk lembaga, untuk kantor, kayak sekolah kita tuh website. Kalau blog tuh lebih cenderung pribadi. Oh gitu ya. Ya, blog tuh lebih cenderung pribadi. Kalau website lebih kentang. Ya. Jadi kalau teman-teman yang masih pemula, bikin aja di Blogger dulu. Nanti naik ke WordPress. Habis WordPress naik ke Kompasiana. Itu. Ya. Saya belajar dari Bu Am nih. Bu Am kan guru SD. Terus diterima P3K jadi guru bahasa Indonesia di sekolah negeri. Alhamdulillah sekarang udah berprestasi. Sering diundang kemana-mana. Dan beliau menjadi juara lomba blog tingkat nasional. Ya, awalnya sama kayak Bapak Ibu. Nah, tapi sekarang alhamdulillah beliau bisa mengerjakan. Nah, ya, nanti akan saya ulas bagaimana cara membuatnya. Bapak Ibu, kenapa Anda mau menjadi blogger? Silakan. Kenapa Bapak Ibu mau jadi blogger? Karena jadi blogger itu
membuat kita menjadi terbiasa menulis. Ya enggak? Kita jadi bisa menulis. Dan yang paling penting, kita menjadi bisa menciptakan informasi di internet. Selama ini kan kita kalau pengen apa-apa cari di Google, ya enggak? Mindsetnya mencari informasi. Tapi dengan jadi blogger, Bapak Ibu bisa menciptakan informasi. Seperti Pak Menyalurkan Wijaya hobi. Winarja ini, ya Pak? Menyalurkan hobi. Menyalurkan hobi. Karena menulis itu hobi yang dibayar. Ya, jadi setiap bulan saya selalu dapat duit Pak dari hasil menulis. Kalau dari kayak Pak Sumardiansa ini, beliau sering nulis di Kompas. Di Kompas itu pemasukannya satu artikel dibayar 1,5 juta. Berarti kalau dari 2008 cuannya udah banyak Pak ya? Oh ya udah banyak. Makanya saya ngajarin Bapak Ibu bagaimana mendapatkan pemasukan tambahan dari menulis. Ya, tapi jangan jadikan tujuan. Hobi aja dulu. Kalau udah hobi tuh nggak jadi berat. Kan kayak kita pengen menulis nih setiap tanggal 25 bangga pakai PGRI kita tulis di blog kita. Nah ini menjadi sesuatu yang sangat berharga. Nah, terus siapa sih yang mengajak Anda jadi blogger? Kalau hari ini yang ngajak Anda jadi blogger adalah Om Jai, maka hari ini Om Jai bisa menciptakan 100 blogger. Dapat duit itu Pak ya? Hah? Dapat cuan dong. Dapat cuan. Saya bisa ngajak 100 blogger kan? Betul. Ya. Nah itulah hebatnya seorang blogger. Apa sih manfaatnya jadi blogger? Bapak Ibu, ini penghasilan saya tiap bulan. Kelihatan nggak? Kurang gede dikit Om sepertinya. Sekarang kelihatan. Tinggal digedein. Amazing. April saya dapat 1.309.000. Bulan Maret pembaca tulisan saya 693.000. Bulan Februari 1.196.000. Nah, bulan Januari kenceng nih. Saya dapat 2.522.000. Uangnya saya belikan tiket untuk ikut Rakornas di Samarinda. Nah, Mantap. jadi saya kemarin ke Samarinda dari hasil nulis ini. Bisa beli tiket pesawat, pergi pulang. Ya, jadi enak Bapak Ibu. Paling kecil saya 161.000. Itu karena saya malas nulis. Ya, dan pembacanya sedikit. Jadi makin banyak pembacanya, makin banyak penghasilan kita. Lihat view yang 2,5 juta. Itu view-nya 360.000. Banyak nggak? Banyak. Banyak. Nah, jadi makin banyak pembaca tulisan kita, semakin banyak juga uang yang kita dapetin. Gitu rumusnya Bu ya, Pak. Sama kayak kita jadi YouTuber. Kalau jadi YouTuber makin banyak yang nonton, makin banyak dolar yang kita terima. Kan gitu kan? Iya nggak? Nah, pengunjung saya itu sudah 5.145.300. Wow. 5.145.300 itu pengunjung saya. 100. Ya. Nah kalau Om Jai, maaf mungkin bisa nggak itu maksudnya yang terkecilnya untuk bisa monetisasi berapa ya? Teman-teman mungkin mau tahu ya? Ya. Jadi teman-teman kalau di Kompasiana minimal 3.000 pembaca. Oh. Paling kecil untuk bisa dapat uang. Nah, itu bisa kita lakukan dengan cara menulis setiap hari. Kalau sehari satu artikel, pembacanya 100 orang, kali 30 hari udah nutup. Kan sebulan rata-rata 30 hari kan? Oh, per bulan ya. Iya kan penghasilannya per bulan, Bu. Iya, iya. Kayak kita gajian aja. Pak, artikel berapa panjang, Pak? Panjang minimal 95 kata.
Kecil sedikit 95 95 kata mah dikit itu mah ya Pak. Dikit 95 kata. Kecuali buat lomba ya. Kalau untuk lomba rata-rata 500 kata. Sekarang tuh di Kompasiana lagi ada lomba menulis, hadiahnya 7 juta. Jadi kalau Bapak Ibu pengen lihat artikel seharga 7 juta, lihat aja di Kompasiana atau di tulisan saya. 7 juta satu artikel dihargai. Kalau menang lomba. Ya, lanjut. Lanjut. Nah, dengan uang dari menulis itu saya berangkat ke IKN, Ibu Kota Negara yang baru. Saya ketemu teman-teman di titik nol, Nusantara. Akhirnya saya punya banyak teman dari Sabang sampai Merauke. Ya, dari 34 provinsi ketemu semua, jadi kenal sama Om Jai. Mereka juga jadi seneng bisa ketemu gitu. Kalau rata-rata kan mohon maaf, kalau pengurus kan dibiayai sama uang kas PGRI kan di provinsi, kalau saya uang sendiri. Dari apa? Dari hasil menulis. Itulah kebanggaannya. Nah, jadi hari ini saya mau ngajak Bapak Ibu di tengah-tengah kesibukan nulis. Dan hadiah menulis itu adalah ada 100 blogger diundang ke Istana Negara makan siang bersama Presiden Jokowi. Siapa yang nyangka kan? Rajin di blog, diundang Pak Jokowi 100 blogger ke Istana. Bisa foto bareng Pak Jokowi. Itu hikmah dari menulis di blog. Jadi Bapak Ibu, menulis di blog itu bukanlah pekerjaan yang sia-sia. Menulis di blog itu adalah hobi yang dibayar. Dibayar oleh siapa? Dibayar oleh pengelolanya. Hari ini kami di komunitas belajar menulis Nusantara PGRI buka blog baru namanya melintas.id. Jadi teman-teman bisa nanti nulis di situ dibayar. Makin banyak tulisan, makin banyak pembaca, makin banyak cuan yang kita dapat. Nah, yang paling penting menulis di blog itu membuat kita jadi punya buku. Setiap tahun saya mengeluarkan 2 buku. Dari hasil apa? Dari hasil menulis di blog. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi buku. Nah, ini pemasukan dari buku juga lumayan. Biasanya saya ada yang diterbitkan sendiri dengan keuntungan 100%. Ya, saya cetak 30.000, saya jual 70.000, untung 40.000. Ya kan? Atau dibeli sama penerbit, saya dapat untung 100 juta. Tinggal pilih mana, mau yang penerbit mayor atau diterbitkan sendiri. Nah, jadi itulah enaknya kita menjadi blogger. Nah, sekarang Bapak Ibu. Bapak Ibu. Udah ada gambaran ya? Enaknya nulis di blog. Ada gambaran nggak? Ada gambarannya mah Pak. Cuma ajarin posting kita nih Pak. Nah, sekarang saya mau ngajak Bapak Ibu. Kalau tadi di blog pribadi, sekarang di blog royokan. Blog milik Kompas, yaitu kompasiana.com. Coba Bapak Ibu ikuti chat yang saya tulis, klik https kompasiana.com, enter. Diklik kompasiana.com. Saya sudah share sebagian Om, tapi yang itu apa bukan belum tahu. Ya. Mana kompasiana.com-nya? https kompasiana.com. Sabar Om. Ya. Apa mungkin ini yang terakhir? Ini adalah tampilan dari Kompasiana. Kelihatan di layar? Kebetulan di Kompasiana ini lagi ada lomba blog.
Hadiahnya 165 juta. Banyak nggak? Dari Telkom Indonesia. Lumayan. Ada lomba karya tulis. Tinggal klik di sini. Nah, terus cara daftarnya gimana? Kalau saya keluar dulu ya. Mana ya? Saya keluar ya. Yang terakhir saya posting Bapak Ibu. Ya. Bisa diklik. Yang terakhir saya posting. Ini profil saya nih. Saya udah login. Kalau kita udah login, kita bisa nulis di sini. Mulai nulis sini. Tapi kalau kita belum daftar, kita belum bisa nulis kayak gini. Nah, ini Udah Pak, contoh. tuh saya udah gabung Pak. Udah gabung ya? Alhamdulillah. Nah, jadi di kompasiana.com sangat gampang banget daftarnya. Bapak Ibu tinggal registrasi, masukin nama, alamat, nomor rekening, nomor GoPay, dan seterusnya di bagian pengaturan. Nah, di bagian pengaturan ini yang paling penting Bapak Ibu. Ya. Ini seringkali di bagian pengaturan itu Bapak Ibu nggak lengkap. Ya, makanya seringkali ketika pendaftaran itu tidak berhasil. Pertama, Bapak Ibu salah nulis alamat email. Yang kedua, Bapak Ibu salah menulis profil. Ya. Profil Bapak Ibu nih, kalau saya Wijaya Labs profil saya. Ya, HTTP saya ini ya ke Profil itu langsung otomatis itu ya Om ya? bikin. Kita yang nulis sendiri alamatnya, bikin sendiri. Kalau saya kan karena branding saya Wijaya Labs, maka saya pakai Wijaya Labs. Kalau misalnya Bapak Ahmad, ya Ahmad Lab aja nggak apa-apa. Kalau belum ada yang punya, ya, syaratnya belum ada yang punya aja, belum ada yang bikin pakai nama itu aja. Paham ya? Om, kemarin itu saya coba untuk daftar di Kompasiana, kemudian untuk nomor kode GoPay itu gimana cara, di mana kita lihatnya? Kode GoPay itu nomor handphone kita. Jadi nomor handphone kita didaftarin ke GoPay. Kodenya itu di mana? Jadi Bapak belum punya GoPay? Belum, kita di daerah Jadi, nih. kalau Bapak belum punya GoPay, Bapak ketik di google.com cara membuat akun GoPay. Nanti ikuti aja di cara-caranya. Kalau pakai sejenisnya nggak bisa Om Joy. Kayak Kalau Dana, pakai apa kuartal lain, Dana atau OVO. Oh, nggak bisa kalau di Kompasiana harus pakai GoPay. Harus GoPay ya Om Joy. GoPay. Kayak saya nomor GoPay saya 0815 915 5515. Yang ini nomor GoPay saya nih. Ini nomor GoPay saya. Artinya kita harus daftar ke GoPay dulu Om ya? Iya, kecuali kalau Bapak Ibu nggak mau dapat duit. Nggak usah daftar dulu nggak apa-apa. Atau belakangan nyusul nggak apa-apa, bisa. Ya. Oh gitu. Jadi ya. saya mulai bergabung 22 November 2008. Jadi sudah berapa tahun tuh? Akun GoPay ini Om, ada yang apa namanya, premium, ada yang plus, yang mana yang kita gunakan ini? Kita yang pakainya yang premium aja. Ngerti sih? Premium itu kalau di Kompasiana itu sebulannya 25.000. Ya, tapi juga ada trialnya hanya 2 minggu. Maksudnya 25.000 kita bayar gitu Om ya? Ya, bayar lewat transfer, lewat ATM. Ya, tapi keuntungan yang kita dapat lebih dari 25.000. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu nggak mau premium juga nggak apa-apa. Cuman iklannya jadi banyak. Oh, itu Yang gratis. Iklannya banyak banget. Banyak iklannya ya? Banyak iklan. Tapi kalau kita berlangganan, iklannya nggak ada. Kayak saya kan nggak ada iklan nih Pak tuh. Nggak ada iklan kan? Iya. Karena saya langganan 25.000 sebulan. Tapi saya dapatnya kan lebih banyak, 1.300.000. Ngeluarin uang 25.000 dapatnya lebih banyak kan? Iya enggak? Karena pembacanya sudah ribuan, Om. Nah, iya. Nah, tapi kan perjuangan, komitmennya itu yang penting. Ya. Nanti Bapak Ibu juga kalau komitmennya tinggi, kuat, pasti bisa. Karena
terbukti banyak teman-teman saya yang baru 3 bulan pemasukannya udah 3 juta. Ya jadi nggak kayak saya terlalu lama, karena saya kan dulu asik kerjaan yang lain ya, baru nggak sekarang. Ya, jadi nanti namanya Wijaya Kusuma, saya kasih julukan Guru Blogger Indonesia, terus pekerjaan saya apa di sini, deskripsinya. Ya. Pakai alamat email, pakai ini segala macam di sini saya tulis. Tapi singkat juga nggak apa-apa. Ini nggak harus banyak. Terus domisili saya, negaranya, lahir dan sebagainya. Ini media sosial kita masukin. Lalu kemudian kalau sudah oke, kita simpan. Sini Bu, kuncinya. Nah, kalau ini sudah simpan, maka sudah bisa nih menulis di sini. Ya. Ini kan ada di sebelahnya menulis ada premium nih, Bu. Premium ini kalau kita berlangganan kayak saya nih, premium berlangganan 1 bulan. 1 bulan aja nggak aktif tuh. Saya udah bisa nulis. Kalau Bapak Ibu mau gratis dulu nggak apa-apa, gratisan. Cuma kan nggak dapat duit. Oh gratisan. Sama lah kayak kita ngajar. Kita dapat duit karena kita udah daftar kan di sekolah tersebut kan. Begitu juga dengan nulis di Kompasiana. Gitu ya. Lanjut. Jadi Om, tanya Ya. Om. Ya. Jadi kalau misalnya kita nggak hal biasa saja kita terdaftar di Kompasiana, artinya cuannya nggak ada gitu ya? Kalau misalnya premium baru ada gitu ya? Ada, cuman banyak iklannya aja. Oh, tetap ada ya Tetap ada kalau pengunjungnya banyak. Gitu ya? Iya. Asal pengunjungnya banyak pasti dapat. Dan Bapak udah nulis nomor GoPay pasti dapat. Kayak saya kan awalnya gratis dulu. Kalau udah dapat ketahuan dapatnya banyak, pembacanya banyak, baru saya langganan gitu. Saya awalnya belum langganan. Gitu ya? Bisa dipahami ya? Oke, paham Om. Nah, kalau nulisnya sama kayak di Blogger. Ada gini kategori, judul misalnya. Kita kan guru ya, kita ambil rubriknya yang pendidikan. Pilihan kategorinya. Misalnya judul latihan menulis di blog Kompasiana. Ya kan? Terus bagaimana masukin gambar? Di sini tanda plus nih Pak. Ya, ini gambar, ini video. Kalau YouTube. Sekarang kita masukin gambarnya dulu ya, belum masukin video. Ini namanya apa? Tadarus. Edukatif. Dapat. Sumber gambar, dokumen pribadi maksudnya. Topik pilihan kita di artikel maksudnya Om ya? Iya. Sini. Pendidikan kategorinya. Kan banyak nih Pak kategori-kategorinya, inovasi apa macam. Saya pilih yang pendidikan. Kita kan bidang pendidikan kan? Bukan kesehatan kan? Nah, pendidikan aja. Nah. Kita tulis deh. Biasanya kalau kita nulis tuh ada pembukaan kan? Pembukaan. Ada isi. Ada penutup. Ya enggak? Nah, di penutup itu biasanya saya suka tulis salam blogger persahabatan. Ini ciri khas saya, Pak. Bahwa ini saya nulis. Om Jai, Guru Blogger Indonesia. Nanti saya tulis blog saya. https Wijaya Labs blogspot.com. Ini blog gratisan. Kalau yang di WordPress, saya juga punya di WordPress. Wijaya Lab juga sama. Jadi tepat tuh ada di Blogspot, ada di WordPress, dan ini bisa diinstal di HP ya, WordPress. Jadi tepat
menyimpan di blog tuh banyak. Nah, terus yang ketiga, blog saya berbayar. Ini blog untuk profesional. Jadi blogspot sama WordPress-nya nggak ada. Nah, berapa saya bayar per tahun? Saya bayar sehari 1.000, setahun 365.000. Jadi Bapak tinggal pilih. Mau, Ibu juga mau tinggal pilih mau yang berbayar apa yang gratisan. Saya sarankan yang gratisan aja dulu. Ya. Kecuali Bapak Ibu udah terbiasa nulis tiap hari kayak saya, baru. Udah tinggal tulis Doctri. Nah, ini link blog kita supaya bisa dibuka, kita kopas ke sini supaya nanti orang bisa buka kalau ngeklik. Nah, ini tuh. Ini namanya link, insert link. Oke. Nanti videonya ada di YouTube ya Bapak Ibu, tinggal buka aja YouTube. Nonton dari YouTube. Ini kan saya rekam supaya apa? Bapak Ibu bisa dengerin siaran ulangnya. Wijaya Labs, oh formnya kebanyakan nih. Wijaya Labs.blogspot.com. Ini nanti saya upload ke YouTube, gitu ya. Nah, jadi mulailah menulis dari 3 alinea. Ini pelajaran penting yang saya berikan kepada Bapak Ibu. Lumayan udah 176. Banyak juga ya. Nggak nyangka saya pikir sedikit pesertanya. Ternyata banyak. Tepuk tangan dulu buat kita. Tepuk tangan Bapak Ibu. Mudah-mudahan nggak pada ketiduran nih. Serius Om. Akhirnya ke Kompasiana. Om Jai, ada yang nanya apakah harus masuk ke Kompasiana, berarti kita itu Om. Kalau pengen dapat duit masuk ke Kompasiana. Itu aja. Kalau pengen dapat dolar masuk ke Blogger. Tinggal pilih aja, hidup ini kan pilihan. Jadi Bapak Ibu, tapi kan bisa dua-duanya dimasukin Om. Bisa, saya semuanya. Saya setiap ada blog baru saya ikutin biar dapat cuan. Kalau saya kan tipenya tipe tantangan ya. Karena saya guru TIK. Pak, kita ngikutin aja dapat gitu. Iya. Asal komitmen nulisnya dan banyak yang baca. Ketika tulisan kita banyak yang baca, pasti cuan juga ngalir ke kita. Saya artinya ngikutin kalau Bapak. Kompasiana setiap hari ya Om ya? Setiap hari ada. Enggak, maksudnya harus setiap hari kita nulis di Kompasiana gitu ya? Ya, kalau mau dapat duit banyak tiap hari. Sama kayak ngajar. Kalau Bapak pengen dapat gaji utuh, datang tiap hari. Sama kan? Iya. Tapi kalau Bapak malas-malas ngajar, nggak ada transport kan? Nggak ada uang transport. Nggak ada uang makan. Nggak dikasih transport, nggak dikasih makan, cuma gaji pokok doang, kecil. Yang ngikutin dapat duit nggak Pak? Yang ngikutin dapat ilmu, bukan dapat duit. Oh, yang diikutin yang dapat duit ya? Ya. Yang kita kan berbagi ilmu nih, Bapak Ibu bisa dapat ilmu gratis dari saya. Ya, oke. Nggak perlu kuliah S3, nggak perlu kuliah di pasca sarjana, kuliah dari saya aja, kuliah online. Ya kan, kelon, kuliah online. Om, kalau menulis itu diedit nggak Om dari Kompasiana? Ya bisa diedit sama kita. Sama adminnya nggak diedit nanti. Kalau misalnya judul kita nggak pas sama admin biasanya suka diedit. Kayak tulisan saya hari ini kan, jangan jadi blogger. Sama admin diganti. Berhentilah jadi blogger kalau tidak aktif. Jadi kalau kira-kira judulnya kurang pas, biasanya sama admin Kompasiana suka diganti. 100% diterima Om tulisan kita ya Om? Kalau asli pasti diterima, original. Tapi kalau kopas langsung di-delete. Jangan sekali-kali kopas. Oh gitu. Ya, jangan sekali-kali nyalin tulisan orang lain. Nanti biasanya ada peringatan 3 kali. 3 kali masih kopas juga, akun kita di-delete. Kena sanksi nggak Om ya? Iya, sanksinya akunnya di-delete. Oh, kita harus bikin akun baru. Oh, nggak kena undang-undang ITE kita ya? Oh, enggak. Kecuali kalau Bapak
Ibu bersangkut paut dengan hukum. Misalnya Bapak menjelek-jelekan menteri atau menjelekkan presiden di Kompasiana, kan itu undang-undang ITE. Kalau kita nulis-nulis biasa mah nggak kena. Makanya nulisnya yang manfaat, jangan yang mengandung undang-undang ITE. Kalau kritik-kritik juga ke pemerintah termasuk itu nggak? Nggak apa-apa. Sepanjang Bacain aja kritik Pak, ini- jangan kebanyakan kritik. Bacain aja udah. Kalau saya sih jarang yang ngasih kritik ke pemerintah. Saya lebih banyak berbagi ilmu aja, berbagi pengalaman. Misalnya saya pergi ke Jepang, saya ceritain tentang negara Jepang. Saya pergi ke Cina, saya ceritain keunggulan Cina, gitu. Akhirnya banyak yang baca. Ya. Jadi kita mulai tulisan dari pembukaan, isi, penutup. Gitu ya, pembukaannya apa? Halo kawan-kawan Kompasiana yang baik hati. Ini kan udah dapat tuh satu kalimat. Alhamdulillah. Lillah ya. Om Jai dapat kesempatan memberikan materi tentang menulis di blog. Tema besarnya adalah menjadi guru blogger ya. Menjadi guru blogger. Wah, ini APK. udah jadi hari ini Om ya. Itu langsung tayang kita lagi. Langsung jadi Sambil ya. ajarin sambil nulis. Iya. Iya kan? Iya, bener. Dapat cuan Om Jai. Iya. Kalau banyak yang baca. Oh, pasti banyak lah, grupnya banyak. Iya, ini 117 pasti baca nih nanti kita lihat tulisan Om Jai. 175. Pak, saya kunjungan ke satu daerah. Saya tulis. Itu bisa-bisa aja dong, sah-sah aja dong. Bisa banget. Asal sip. ibu punya GoPay pasti mengalir GoPay-nya ke ibu. Iya. Punya nomor rekening mengalir ke rekening ibu. Soalnya traveling kan sering tuh, jadi kita ke satu tempat dan tempat lainnya berkeliling. Dan itu ada Dalam channel luar. traveling Bu. Di sini Bu. Kenapa? Di sini traveling. Ada kategori traveling. Mana ya traveling? Iya. Di sini traveling, mana traveling ya? Nah, ini. Ada trip. Iya. Kalau saya Bisa-bisa, kan pendidikan, udah aja pilihnya pendidikan Artinya aja. ada kolom khusus untuk traveling. Ada, tinggal pilih aja Bapak Ibu hobinya apa. Nih Pak, Oh, gitu ya. satu blog itu misalnya saya hari ini traveling, terus besok saya ke pendidikan, besok saya kesehatan, boleh. berbagi ilmu. Bisa seperti itu toh? Bebas. Dengan satu blog itu. Boleh, bisa. Oh, iya. Sangat bisa. Lihat aja tulisan Om Jai. Macam-macam. Ada puisi, ada pantun. Sip. Enak kan? Mantap. Dan ini sebenarnya Cuannya nggak hore. modalnya cuma daftar doang. Dan itu semua bahasa Indonesia. Kalau pengen nggak ada ikan, ngasih donasi 25.000 patungan. Itu 25.000 sebulan. Murah meriah. Dapatnya lebih dari 25.000. Ya kan? Nah, sekarang isi. Nah, untuk isi berita, biasanya kita menggunakan rumus menulis berita 5W plus 1H. Apa itu 5W 1H? Pertama what. Ya enggak? Ya. Yang kedua who, siapa? Yang ketiga why, kenapa? When, kapan? Where? Terus apa lagi? How. Kan 5W kan? 1, 2, 3, 4, 5 how. Ya enggak? What? Ya, Om. Apa yang Om Jai lakukan di kegiatan tersebut? Ya kan yang pertanyaan kan? Siapa saja yang hadir? Dalam acara
Webinar apa workshop ini sebenarnya? Pimlat. Hah? Pimlat ya, Kalau Bu? langsung workshop aja Om, langsung ini, langsung praktik. Acara apa? Webinar aja nganggapnya ya. Ya webinar. Ya apa saja di dalam acara webinar PGRI, APKS PGRI. Ya. Ada berapa di sini? 175. Ya. Mohon maaf teman-teman yang mau sholat silahkan ya, katanya sudah pada Iya, yang mau sholat sholatnya dulu Om, ya udah tadi. Silakan. Jangan sampai nggak sholat gara-gara ngikutin kuliah Om Jai. Ada 105 orang anggota PGRI. Maaf, Pilk. Sari Putri. Iya. Parkir aja ya? Ya. Dah. Lanjut. Lanjut. Ya, nggak apa-apa Why? teman-teman Siapa ya. why? Why itu apa artinya? Mengapa? Mengapa kawan-kawan tertarik menulis di blog? Menulis. Kan? Cuannya. Karena ada cuan. Cuan atau duit tambahan dari menulis di blog. Jangan jadi tujuan ya. Namun jangan jadi tujuan utama. Niatkan untuk berbagi. Wah, bocor. Maaf ya, siapa yang bocor, teman-teman Admin tolong dimatiin dulu tuh yang bocor mic-nya. When itu apa artinya? When? Kapan? Kapan? Kapan acara ini berlangsung? Tanggal berapa sekarang? 11 Mei 2023. Ya, tepat 7 tahun lalu Om Jai berada di negara Jepang. 7 tahun lalu Om Jai ada di Jepang tanggal 11 Mei. Gitu. Masih ingat Om ya tanggalnya? Facebook ngasih tahu. Ada, saya sudah share teman-teman, siapa tahu ada yang mau membuka. Pukul berapa? Kita mulai tadi 15.30. Sampai jam berapa kira-kira? Mau sampai jam berapa? Saya sudah mau pukul 17 ini ya. Teman-teman asik banget ya ini. Sampai jam 17 sampai aja, maghrib Pak Wijay. Sampai jam 17. Nanti kita cari waktu sampai lain maghrib. Ya. Iya. Nanti kita cari waktu lain kalau kurang waktunya ya. Iya, Ini ulangi. biasanya kalau belajar ngeblok Sesi 2-nya Om. 2 hari biasanya. Where? Kalau ada nomor HP Om Jai untuk konsultasi. Ada itu tadi Boleh video Om, data kalau Om Jai. boleh saya share. Ada. Banyak Om Om Jai, banyak grup itu. Di WhatsApp banyak grup. 0815 915 Nah, udah disebut. 5515 itu nomor handphone saya udah Bos. 0815 95 915 5515 nomor cantik. 915. Mana sih? Coba saya lihat dulu. Mana Ini. nomornya? Where? Kalau Di mana? ditelepon diangkat kan Kegiatan. Om? Hah? Kalau ditelepon diangkat kan Om? Diangkat cuma lagi dipakai nih buat webinar. Saya pakai 2 device. Ya. Gimana kegiatan senakan? Kegiatan dilaksanakan menggunakan aplikasi Zoom. Iya. How? Bagaimana kegiatan webinarnya? Menurut Ibu bagaimana? Kegiatan menyenangkan, bermanfaat, tidak tertarik? Menyenangkan dan bermanfaat dan menyenangkan. Bermanfaat dan menyenangkan. Pesertanya, kegiatannya menyenangkan dan menarik. Ya enggak? Ya benar Pak. Menarik nggak? Kalau nggak menarik, Om Jai pulang nih. Udah ditunggu. Padahal udah di rumah itu Omnya. Sunnah Rasul. Ya. Menyenangkan. Aduh, jadi batuk. Penutup. Demikianlah liputan kegiatan Om Jai
sebagai narasumber hari ini. Semoga bermanfaat buat pembaca Kompas. Udah berapa kata, Bu? Pak? 176 kata ya? Ya nggak? Iya, terasa 176 kata ini. Sudah selesai. Udah duit tuh Pak ya. Kan 95 kata. Cuma pakai rumus 5W aja udah lebih dari 176 kata. Om, mau tanya Om. Ya. Itu untuk para pembaca, kalau sekedar hanya, Om kan sering itu nge-share gitu di WhatsApp gitu ya, kemudian kawan-kawan melihatnya. Apakah durasinya itu diketahui atau tidak? Atau sekedar buka linknya kemudian nanti ada tutup lagi gitu? Udah terbaca atau terhitung satu orang pembaca atau tidak itu ya? Ketahuan Pak, nanti ada jumlah pembaca di Kompasiana. Nanti kalau saya udah publis ketahuan jumlah pembaca. Iya, ada tulisannya Om, berapa yang membaca, Tulisannya. melihat. Ya, Kalau kayak tadi saya yang durasi membacanya gitu Om, ketahuan nggak? durasi membacanya tergantung panjang pendeknya. Kalau 175 biasanya cuma 2 menit. Oh gitu ya. Berarti itu bisa diketahui ya? Sangat bisa. Oke. Ya, sekarang masuk proses editing. Jadi kalau nulis aja, editnya belakangan. Ya kan? Pembukaan, isi. Supaya lebih enak, tambahin lagi foto. Lagi Zoom dulu. Mana lagi? Menjadi belum. Flatnya. Ya kan? Dokpri. Gitu ya. Sementara ini dulu ya, Pak Ibu. Sekarang saya masuk ke teaser. Teaser itu adalah kalimat menarik membaca. Berbagi ilmu dan pengalaman dalam kegiatan webinar APKS PGRI. Dengan tema menjadi blogger, menjadi guru blogger. Semoga bermanfaat. Nah, dibatasi 150 kata nih, jadi kita nggak boleh lewat. Baru kita tulis kisah Om Jai, guru blogger Indonesia. Ini maksudnya supaya kalau pencarian di mesin pencari gampang. Ada PGRI, ada APKS, menjadi guru blogger. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu, di sini ada pilihan simpan sama tayang sama preview. Bapak Ibu mau pilih yang mana? Langsung tayang aja ya. Tayang. Langsung tayang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setuju dan tayangkan. Selamat, konten Anda berhasil ditayangkan di Kompasiana. Mohon tunggu beberapa saat. Harga konten muncul. Udah deh. Nah, ini akan keluar tulisan-tulisan kita. Nih, kayak kemarin nih Om Jai nulis tentang pengalaman langganan IndiHome. Udah 57.000 pembacanya. Tuh. Ya, enak di Kompasiana, kita tahu yang baca berapa orang. 17 lewat tadi nih 03 siang. nih, Om. Ya. 17 lewat 03. Ya, siap. Ya gitu ya, teman-teman. Nanti tampil ininya bisa teman-teman lihat di
Oke, tulis klik http kompasiana.com/bijak. Pak izin satu. Ya, Cara jadi buat teman-teman logo kita yang udah kita buat silakan gimana? bisa diklik. Saya kembalikan ke Budia, silakan Budia. Iya, baik. Wow, menarik sekali Om J. Ini kayaknya teman-teman nggak ingin beranjak ya. Teman-teman saya tawarkan, karena ini sudah 17:03, apakah masih ada yang mau bertanya? Atau bagaimana nih teman-teman? Karena tadi kan sudah sambil tanya jawab juga lewat Om J tadi langsung. Gimana teman-teman? Masih ada Takutnya yang kesorean Bu nanti. bertanya? Ya? Takutnya kesorean di WA aja lah, pribadi aja ke Pak Ya. Itu ya. Di KP Ya, aja. baik. Baik. Berarti teman-teman ya, baik karena ini sudah 17:04, kami juga mohon maaf karena saking asiknya ya. Beruntung sekali teman-teman kita bisa belajar bagaimana menjadi blogger dan juga menjadi penulis Kompasiana dari Om J saat ini. Mungkin Om J mau memberikan closing statement-nya, Om J? Jadi teman-teman semua, Ya, bikin blog itu gampang. Satu ya? Ya, siap. Bikin blog itu gampang. Teman-teman. Yang susah adalah komitmennya. Ya. Komitmen tiap hari nulis. Kayak saya udah jadi tuh, tinggal nunggu klikan dari Bapak Ibu, nanti banyak yang baca. Apalagi kalau ada yang ngebantuin nyebar di media sosial. Ya, gitu aja ya. Iya. Nggak ngerti? Oke. Tanya Om Jai. Iya. Siap Om Jai, makasih. Dan bayarannya 2M. Wow. Jadi mencerahkan kami semuanya Om J. Ya. Saya boleh berbagi. Saya sendiri sudah nulis di Kompasiana, tapi ternyata terakhir saya tadi lihat 25 November 2017. Oh, Masya Allah. Oh, terus blog saya 2002 Oktober, ya Allah. Ini Om J menyemangati saya dan juga teman-teman di sini pasti ya teman-teman. Mudah-mudahan kita nantikan nanti ada blogger-blogger baru dari Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini ya Bapak Ibu. Semoga nanti Om J juga bisa berbagi di kesempatan lain. Baik Bapak dan Ibu, kita akhiri dengan bersama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih Om. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Om J. Foto dulu. Ya, silakan kita foto dulu. Kita terima kasih Om J. Nanti Kita share di siap-siap grup ya. foto dulu. Mbak. Ya, silakan. Ya. Kirim Sambil Om. juga Di saya berbagi grup. ya. Terima kasih atas Informatika, Om. perhatiannya. Mohon maaf Ya, atas siap. segala kekurangannya. Terima kasih Pak Ya, J. baik. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.